What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Selina's Gold. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki nasib kurang baik cuy. Ayahnya memiliki hutang yang begitu banyak sehingga dengan sangat terpaksa ia pun harus mengikhlaskan anak gadisnya untuk dijual oleh seorang rentenir bengis yang lumayan tajir cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film berlatar di tahun 1942 yang mana pada saat itu Filipina tengah dalam masa penjajahan pemerintahan Jepang. Di masa itu Jepang sedang gencar-gencarnya ingin menguasai seluruh wilayah Filipina yang mengakibatkan perekonomian warga mengalami kesulitan karena tak bisa bekerja lagi, sehingga banyak sekali para penduduk yang terpaksa menjual harta berharga mereka. Salah satunya adalah perhiasan emas yang harus dihargai murah. Setelah itu kita pun diperlihatkan seorang ayah bernama Berong yang sedang membawa anak gadisnya bernama Selina. Dia berencana ingin COD dengan seorang rentenir untuk dapat menutupi biaya hidup mereka sekaligus melunasi hutang-hutangnya dengan mengikhlaskan anak gadis satu-satunya itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumah si rentenir yang bernama Tiago. Tiago tinggal di rumah sederhananya dengan seorang pembantu yang bernama Domeng. Setelah bernegosiasi untuk menemukan harga yang cocok, Berong pun akhirnya sepakat di harga gocap dan Berong akhirnya menerima uang itu lalu langsung bergegas untuk pulang. Lantas setelah itu Tiago pun langsung mengunboxing Selina dan kemudian dipusrengnya Selina yang baru pertama kali nganu itu dengan begitu mantap cuy. Lantas di malam harinya setelah beres berpusreng, Selina mencoba melarikan diri untuk kembali ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, Berong malah mengusirnya dan mengatakan kalau Selina kini sudah menjadi miliknya Tiago seutuhnya. Akhirnya karena tak mendapat pertolongan sama sekali dari ayahnya, Selina pun dengan terpaksa harus kembali pulang ke rumah Tiago. Setelah kejadian itu, mau gak mau Selina pun dengan setengah hati harus membiasakan diri untuk hidup bersama Tiago dan menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti memasak, berkebun, mengurusi Tiago, dan tak lupa memberikan asupan gizi untuk pria tersebut. Pokoknya yang dilakukannya persis seperti ibu rumah tangga lah cuy. Lalu siangnya di saat mereka sedang berkebun, Domeng menceritakan awal mula dirinya bekerja bersama Tiago. Di sana Domeng mengatakan kalau ia juga bernasib sama seperti Selina yang diserahkan oleh orang tuanya kepada Tiago sebagai pelunas hutang. Namun ia mengatakan hal itu terjadi saat ia masih berusia 7 tahun dan semenjak itulah Domeng selalu bekerja di tempat Tiago tanpa diberikan upah, namun untuk makan dan yang lainnya dibiayai oleh Tiago. Seiring berjalannya waktu, kini Selina mulai terbiasa hidup bersama Tiago dan ia juga nggak ragu-ragu mengutarakan perasaannya kalau sekarang ini ia sangat mencintai Tiago. Namun ternyata ia mengatakan itu semata-mata agar masa depannya cerah cuy. Cerahnya kenapa? Karena si Selina ini berharap cuy Tiago mau menikahinya dan hubungan mereka nggak cuma sebatas teman berpusreng saja. Tiago yang kini juga sudah sangat ketergantungan dengan hangatnya serabi milik Selina, akhirnya ia pun luluh dan ia memutuskan untuk memberikan salah satu kalung berharganya kepada Selina sebagai bukti kalau ia juga sangat mencintainya. Setelah kejadian itu, kini kehidupan Selina mulai berubah dan sering menghabiskan hari-harinya bersama Tiago. Suatu hari sepulangnya dari pasar, mereka dipanggil oleh salah satu temannya Tiago yang bernama Bino untuk mampir sebentar di warungnya yang kebetulan juga ada Berong. Di sana dia pun membicarakan tentang pasukan Jepang yang sudah mulai mendekati perkampungan mereka dan Bino sempat mengajak mereka semua untuk mengungsi ke tempat yang aman. Tiago pun menenangkan mereka dan mengatakan kalau mereka akan aman di tempat ini. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun merasa heran dengan perubahan sikap Tiago yang kini sudah berubah dan gak arogan lagi. Sebelum pulang, Selina sempat dipanggil oleh istrinya Bino yang memintanya untuk selalu berhati-hati di saat bersama Tiago.
Lalu sepulangnya ke rumah, Tiago yang pulang dalam keadaan teler pun langsung tersungkur ketika tiba di kasurnya. Selina pun diam-diam langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil beberapa perhiasan Tiago dan dibawa pulang. Namun baru juga melangkahkan kaki untuk keluar rumah, Selina malah kembali mengingat kelakuan ayahnya yang dulu sering bertindak keras pada ibunya karena dianggap telah main serong dengan lelaki lain. Saking depresinya dengan kejadian itu, hal itu pun membuat ibunya memutuskan untuk memulangkan dirinya sendiri ke dunia anime. Setelah mengingat semua kejadian itu, Selina pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk kembali pulang ke rumah dan lebih memilih untuk curhat dengan Domeng. Lalu setelah Selina menceritakan semua kisah kelamnya, Domeng pun juga ikut menceritakan kehidupan masa lalunya sebelum ia bersama Tiago seperti sekarang. Jadi dulu Domeng seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari teman-teman dan warga di kampungnya karena ia memiliki sebuah kekurangan. Sampai ketika ia mulai ikut dengan Tiago dan dia jadi mulai sedikit disegani oleh beberapa rekannya. Namun meski begitu, Tiago merupakan orang yang sangat keras. Suatu kali ia pernah membuat kesalahan dan Tiago sampai bertindak di luar nurul cuy. Domeng pun menegaskan untuk terus waspada dengan Tiago karena meskipun sekarang ia baik-baik saja padanya, suatu saat nanti Tiago pasti akan marah hanya karena masalah sepele. Mendengar cerita dari Domeng, Selina pun mulai merasa iba. Ia pun menguatkan pria itu, lalu tiba-tiba Selina malah menawari Domeng untuk mencicipi dones berlapis daging buatannya. Domeng awalnya menolak karena tak ingin mengkhianati Tiago. Namun di sini Selina justru terus memancingnya sampai pada akhirnya ya paham lah ya. Singkat cerita, keesokan paginya asam urat Tiago kambuh dan membuatnya jadi nggak bisa beraktivitas. Selina lantas meninggalkan Tiago dan berangkat menuju sungai untuk mencuci pakaian. Lantas ketika sedang mencuci, tiba-tiba seorang wanita datang dan menangis. Selina pun menanyakan ada apa gerangan, dan ternyata dia adalah salah satu bekas pembantu sekaligus teman pusrengnya Tiago yang sering mendapatkan perlakuan tak baik dari pria itu. Sepulangnya dari mencuci, Selina melihat Tiago yang sedang memberi pelajaran pada Domeng karena ia curiga kalau Domeng telah mengambil perhiasannya. Selina yang melihat hal itu pun justru membawakannya sebuah golok lalu menyuruh Tiago untuk menggunakannya pada Domeng. Namun Tiago malah bingung dan memutuskan untuk menyudahi perbuatannya itu. Dan ya, Selina berhasil membela Domeng tanpa Tiago menyadarinya. Di malam harinya, di saat Domeng sedang meratapi nasibnya, secara tiba-tiba datanglah seorang tentara Jepang yang hendak ingin menghabisinya. Beruntungnya, Selina berhasil menyelamatkan Domeng dengan menumbangkan orang tersebut. Setelah itu, Domeng langsung berterima kasih pada Selina karena telah menyelamatkannya. Ia juga mengatakan kalau ia begitu bahagia dengan kehadiran Selina di dalam hidupnya. Selina yang merasa terharu dengan kehidupan Domeng pun kembali mengizinkan Domeng untuk menanam benihnya lagi pada lahan basahnya. Singkat cerita, pada pagi harinya ketika mereka sedang sarapan, Tiago sempat mengajak Selina untuk ikut bersamanya ke tempat Bino karena mereka sedang mengadakan pertemuan. Namun hari itu Selina menolaknya dan beralasan kalau ia ingin beristirahat. Tiago yang mendengarnya pun langsung mengizinkan Selina. Dia hanya berpesan kalau setibanya ia nanti sampai di rumah, dia berharap Selina sudah siap untuk memberinya asupan gizi. Setibanya di warung Bino, mereka sangat khawatir dengan kondisi desa yang sudah gak aman lagi karena banyak tentara Jepang yang kemungkinan akan masuk desa mereka dan menguasai lahan mereka seperti yang mereka takutkan. Oleh karena itulah sebagian warga langsung memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Melihat beberapa warga yang ingin pergi dari desa mereka, Tiago lebih memilih untuk bertahan dan menjaga semua harta dan tanah kelahirannya. Sementara itu di sisi lain terlihat Selena yang mulai mengemasi barang-barangnya. Dia mengajak Domeng untuk ikut bersamanya dan ia juga mengatakan kalau ia tengah merencanakan sesuatu untuk si Tiago.
Sementara pada malam harinya, Tiago yang udah kelihatan teler itu akhirnya diantarin pulang nih oleh Berong untuk pulang ke rumahnya. Lantas di tengah perjalanan, Berong akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya, di mana ternyata Selina adalah putri kandungnya Tiago. Iya cuy, jadi ibunya Selina dulu tuh cakep banget. Dan Tiago emang dari dulu nih suka asal-asalan kalau nanam benih. Pokoknya ngelihat yang bening dikit gak peduli kalau itu punya orang, maka dia pun harus mendapatkannya. Berong pun berterus terang bahwa sejak dulu ia memang sudah divonis tak akan bisa memiliki keturunan. Mendengar fakta yang begitu membagongkan, Tiago pun hanya bisa terdiam. Dia pun membayangkan kalau udah berbulan-bulan terakhir ini pria itu ternyata berpusreng dengan putrinya sendiri. Lantas tibanya di rumah, Tiago pun melihat Selina yang tengah berpusreng dengan Domeng. Pria itu pun kembali memarahi Domeng, namun tiba-tiba nih Selina pun datang dan langsung memulangkan Tiago ke dunia anime. Lantas Selina pun pergi dari sana setelah menghanguskan rumah milik Tiago. Dan tak lupa dia pun membawa seluruh harta berharga milik pria tersebut. Lantas ketika pagi menjelang, Selina pun membagi beberapa harta perhiasan Tiago dengan Domeng. Dia lalu mengatakan kalau mereka mesti berpisah dan Domeng harus tetap menjalani hidupnya sambil terus beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Domeng tentunya menolak permintaan Selina. Dia rasa-rasanya sudah sangat mencintai Selina dan akan memberikan jatah perhiasannya itu kepada Selina. Namun Selina lebih memilih untuk pergi meninggalkan Domeng, dan Domeng pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti perginya warga yang ingin mencari tempat yang lebih aman.